Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani dengan Stanbook F22122006. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas saya yang berjudul Evaluasi Pasca Huni Masjid Nurul Hasanah Aceh, tinjauan dari aspek fungsional dan aspek teknis pasca bencana. Baik, langsung saja masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Masjid adalah tempat umat Islam melaksanakan ibadah dan kegiatan sosial, baik berupa bangunan fisik maupun ruang terbuka, menurut Soeharto pada tahun 2013. Nah, selain berfungsi sebagai religius, masjid juga memiliki peran sosial yang penting dalam sejarah Islam. Nah, seiring perkembangan zaman, masjid dibangun dalam berbagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan spiritual umat manusia. Nah, pasca bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi yang melanda kota Palu pada tahun 2018, yang menghancurkan banyak fasilitas termasuk tempat ibadah. Nah, sebagai bentuk solidaritas, pemerintah Aceh membangun Masjid Nurul Hasanah Aceh ini di Kelurahan Pengau, Kecamatan Tatama, Kota Palu. Masjid ini diresmikan pada tahun 2020 dan kini menjadi pusat kegiatan ibadah dan sosial masyarakat pasca bencana. Nah, evaluasi pasca huni ini penting dilakukan untuk menilai kinerja bangunan secara fungsional dan teknis. Kemudian rumusan masalah. Di sini saya akan membahas bagaimana kondisi existing Masjid Nurul Hasanah Aceh berdasarkan aspek fungsional yang itu sistem ruang dan aksesibilitas pengguna, dan pada bagian aspek teknis yaitu sistem keamanan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengevaluasi kinerja Masjid Nurul Hasanah Aceh pasca digunakan oleh masyarakat dengan pendekatan pada aspek fungsional dan aspek teknis untuk memberikan rekomendasi dengan peningkatan kualitas fasilitas. Kemudian manfaat penelitian. Nah, manfaatnya yaitu untuk memberikan gambaran kondisi aktual dari pengguna masjid dan menjadi referensi bagi pemerintah, arsitek, dan masyarakat dalam merancang fasilitas ibadah yang lebih baik. Nah, adapun metode yang digunakan yaitu adalah pendekatan evaluasi pasca huni atau pendekatan post occupancy evaluation, yaitu peninjauan ulang terhadap efektivitas bangunan berdasarkan pengalaman pengguna secara langsung. Nah, pengumpulan data ini saya lakukan melalui observasi langsung ke lapangan. Kemudian masuk pada bab 2, yaitu membahas yang pertama yaitu pengertian evaluasi pasca huni. Evaluasi pasca huni sendiri merupakan kegiatan berupa pengkajian kembali terhadap bangunan-bangunan atau lingkungan binaan yang telah dihuni. Nah, untuk lebih lanjut, evaluasi pasca huni ini merupakan pengujian efektivitas sebuah lingkungan binaan bagi kebutuhan manusia, baik pengujian efektivitas bangunannya sendiri maupun efektivitas programnya terhadap kebutuhan pengguna. Nah, di sini pada metode evaluasi pasca huni ini saya akan membahas mengenai aspek fungsional bangunan dan aspek teknik bangunan. Nah, pada aspek fungsional ini saya akan membahas sistem ruang dan aksesibilitas pengguna, sedangkan pada aspek teknis saya akan membahas tentang sistem keamanan. Nah, pada aspek fungsional ini yang pertama yaitu sistem ruang. Ruang adalah suatu tempat yang dibatasi oleh objek-objek yang berada di sekitarnya sehingga dapat dilihat, diraba, dan dirasakan oleh penggunanya. Nah, pada dasarnya sendiri ruangan dibagi menjadi dua, yaitu bagian ruang luar dan ruang dalam. Nah, pada ruang dalam sendiri untuk masjid yaitu terdapat serambi, ruang sholat, mihrab dan mimbar, dan ruang wudhu dan ruang penunjang. Nah, untuk ruang luarnya sendiri berdasarkan buku merancang ruang luar oleh Dian Surya menyatakan bahwa ruang luar ialah ruang yang terjadi dengan membatasi alam dan dipisahkan dengan batasan tertentu. Kemudian aspek fungsional selanjutnya yaitu aksesibilitas pengguna. Di sini saya akan membahas mengenai aksesibilitas dan sirkulasi, di mana aksesibilitas ini mencakup kemudahan akses keluar masuk dari dalam dan keluar masjid, termasuk antara ruang di dalamnya. Aksesibilitas yang baik itu ditunjukkan oleh adanya jalur sirkulasi yang jelas, tidak membingungkan, dan mendukung kelancaran mobilitas pengguna dari berbagai kalangan termasuk penyandang disabilitas. Kemudian pada bagian sirkulasi saya akan membahas akses bangunan, konfigurasi aliran sirkulasi, dan aksesibilitas untuk difabelnya. Kemudian untuk aspek teknis bangunan saya akan membahas sistem keamanan, di mana sistem keamanan dalam bangunan masjid ini merupakan salah satu komponen teknis yang sangat penting untuk menjamin keselamatan jamaah dan pengguna lainnya selama berada di dalam maupun di luar sekitar bangunan. Nah, keamanan dalam konteks ini mencakup berbagai hal, mulai dari ketahanan struktur bangunan, kesiapsiagaan jalur evakuasi, hingga sistem pengaman terhadap potensi bahaya dari dalam maupun dari luar bangunan. Kemudian masuk pada bab 3 yaitu landasan teori. Yang pertama terdapat pengertian masjid. Masjid merupakan bangunan yang memiliki makna penting baik secara fisik maupun sebagai tempat ibadah maupun secara spiritual sebagai pusat pembinaan untuk umat Islam.
Nah, kata masjid sendiri berasal dari kata Arab, yaitu sajadah, yang berarti sujud, yang menekankan fungsi utama masjid sebagai tempat sujud dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, masjid juga menjadi ruang silaturahmi dan pembelajaran agama, sehingga memiliki nilai sosial dan budaya yang sangat besar bagi umat Muslim. Adapun klasifikasi masjid yang diklasifikasikan sesuai keputusan Dirjen Bimas Islam yang mengatur fungsi, standar, dan pengelolaannya. Yang pertama ada masjid negara, yaitu masjid besar di ibu kota negara yang menjadi pusat ibadah dan pembinaan masjid lain dengan fasilitas lengkap seperti aula, kantor, dan parkir luas. Kemudian yang kedua ada masjid nasional, yaitu masjid yang berada di tingkat provinsi yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan menjadi rujukan di provinsi tersebut. Kemudian yang ketiga ada masjid raya, yaitu berada di provinsi dan menjadi contoh bagi masjid di wilayahnya. Kemudian ada Masjid Agung, terletak di ibu kota atau kabupaten kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat setempat. Kemudian ada masjid besar, berada di tingkat kecamatan, menjadi tempat ibadah dan pusat sosial bagi warga sekitar. Kemudian masjid jami, umumnya berada di pemukiman desa atau kelurahan yang melayani kebutuhan ibadah dan kegiatan masyarakat sekitar. Kemudian masjid bersejarah, masjid bersejarah ini memiliki nilai sejarah tinggi, seringkali menjadi cagar budaya dan menjadi pusat kajian sejarah dan budaya Muslim. Terakhir yaitu masjid di tempat publik, masjid yang berada di tempat umum dibangun untuk memfasilitasi ibadah bagi masyarakat di area tersebut. Nah, berdasarkan beberapa klasifikasi masjid ini, Masjid Nurul Hasanah Aceh ini termasuk dalam masjid tempat publik, di mana dibangun untuk memfasilitasi ibadah bagi masyarakat di sekitar area masjid tersebut. Kemudian standar masjid. Yang pertama yaitu ada standar ruang. Yang pertama yaitu ruang sholat, di mana luas untuk satu orang itu umumnya 120 kali 160 cm dan orientasi harus menghadap ke kiblat. Kemudian fleksibilitas ruang. Ruang harus menyesuaikan kebutuhan aktivitas pengguna sendiri, baik aktivitas keagamaan misalnya kajian, pengajian, dan atau kegiatan sosial lainnya. Kemudian sirkulasi, di mana jalur sirkulasi yang baik antara ruang pria dan ruang wanita harus terpisah untuk menjaga kenyamanan, serta harus ada jalur akses yang nyaman dan aman. Kemudian yang terakhir ada tata ruang wudhu. Sesuai prinsip Islam, tempat wudhu harus ditempatkan dengan tempat yang tidak menghadap atau membelakangi kiblat dan terpisah antara ruang wudhu pria dan wanita. Kemudian standar teknis. Ya, selain aspek fungsional, aspek teknis ini juga perlu diperhatikan. Yang pertama ada struktur tahan gempa, karena Indonesia rawan gempa, maka bangunan harus memenuhi standar SNI nomor 1726 tahun 2019 agar tetap aman saat bencana. Kemudian aksesibilitas, yaitu mengikuti SNI nomor 031735 tahun 2000, termasuk penyediaan jalur difabel seperti ramp dan building block, dan memastikan masjid ramah untuk semua pengguna. Kemudian sistem proteksi kebakaran. Meskipun masjid ini bukan gedung tinggi, tapi tetap harus ada jalur evakuasi, APAR dan detektor asap untuk keamanan jamaah. Kemudian ventilasi dan pencahayaan. Ventilasi ini penting untuk menciptakan ruangan yang nyaman dan sehat. Kemudian saya akan membahas bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu gambaran umum objek studi. Objek studi yang saya ambil yaitu Masjid Nurul Hasanah Aceh yang terletak di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Masjid ini merupakan salah satu masjid yang menarik perhatian karena desain arsitekturnya yang unik dan syarat makna. Masjid ini dibangun sebagai simbol persahabatan antara masyarakat Aceh dan Sulawesi Tengah setelah gempa bumi dan tsunami Palu pada tahun 2018. Masjid ini tentunya menjadi landmark baru di Kota Palu dan mencerminkan nilai-nilai budaya dan religi kedua daerah tersebut. Baik, langsung saja. Nah, pada metode yang saya gunakan yaitu evaluasi pasca bumi, saya akan membahas dua aspek, yaitu aspek fungsional dan aspek teknis, di mana aspek fungsional ini saya membahas mengenai sistem ruang dan aksesibilitas pengguna, sedangkan aspek teknis saya membahas mengenai sistem keamanan. Nah, untuk aspek fungsional sendiri, yang pertama yaitu saya akan membahas sistem ruang, di mana sistem ruang ini untuk masjid, saya akan membahas ruang dalam dan ruang luar pada Masjid Nurul Hasanah Aceh ini. Nah, yang pertama yaitu ruang dalam. Ruang salat merupakan area utama dan terluas dalam masjid karena mewadahi berbagai ibadah, baik ibadah mahdah maupun ibadah gairu mahdah. Nah, susunan ruang ini harus fleksibel namun tetap memenuhi syarat ibadah. Nah, di sini saya akan membahas seperti kesucian tempat, orientasi ke arah kiblat, pembatas antara jamaah pria dan wanita, dan prinsip-prinsip ini harus diutamakan sebelum mempertimbangkan bentuk dan estetika ruang.
Nah, baik, yang pertama yaitu batas suci. Nah, di Masjid Nurul Hasanah Aceh sendiri, batas suci ditetapkan pada ruang utama sholat yang diperuntukkan khusus untuk ibadah seperti sholat berjamaah dan membaca Al-Quran. Nah, batas ini dipisahkan dari area selasar dan tempat wudhu sebagai zona persiapan. Nah, jamaah yang masuk area ini wajib dalam keadaan suci dan tanpa alas kaki. Kemudian yang kedua, berdasarkan pemisah gender. Pemisah gender pada Masjid Nurul Hasanah Aceh ini dilakukan dengan penggunaan tirai sebagai pembatas visual. Zona jamaah wanita ditempatkan di bagian belakang, sementara pria di bagian depan dan tetap mengikuti posisi di belakang imam. Kemudian untuk arah kiblat. Nah, Masjid Nurul Hasanah Aceh ini memiliki orientasi bangunan yang menghadap ke kiblat dan memiliki mihrab dalam ruangan sholat sehingga memberikan persepsi pengguna dalam menentukan arah kiblat. Kemudian mihrab dan mimbar. Nah, Masjid Nurul Hasanah Aceh ini memiliki mihrab dan mimbar seluas 8 meter persegi. Kemudian mimbar ini sebagai titik fokus utama, dan mihrabnya ini dilengkapi pintu menuju ruangan penyimpanan dan akses bagi penceramah. Nah, mimbar ini diletakkan di depan jamaah, di dalam atau di samping mihrab untuk keperluan khutbah atau ceramah. Kemudian ruang wudhu dan toilet. Nah, ruang wudhu dan toilet pada Masjid Nurul Hasanah Aceh ini terpisah dari bangunan utamanya, yaitu terletak di sebelah utara masjid. Nah, sedangkan untuk perletakan keran air wudhu dan kloset di Masjid Nurul Hasanah Aceh ini juga sudah sesuai dengan hadis, yaitu menghadap ke arah utara dan tidak menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat. Dan untuk area wudhu dan toilet ini dilengkapi dengan 8 keran air wudhu dan 4 toilet untuk masing-masing tempat wudhu, baik tempat wudhu pria maupun tempat wudhu wanita. Kemudian ruang penunjang. Selain ruang inti pada bangunan masjid, terdapat pula ruang penunjang Masjid Nurul Hasanah Aceh yang terdiri dari gudang dan ruang penyimpanan. Kemudian ruang luar Masjid Nurul Hasanah Aceh yang pertama yaitu ada orientasi bangunan. Sebagai tempat ibadah umat muslim, orientasi masjid mengarah ke arah kiblat yaitu Ka'bah yang terdapat di Mekah. Begitu pula dengan Masjid Nurul Hasanah Aceh yang memiliki orientasi ke arah kiblat yang ditujukan dengan perletakan mihrab pada area tengah masjid. Kemudian yang kedua yaitu landscape. Bangunan Masjid Nurul Hasanah Aceh ini dikelilingi oleh landscape yang tampak tertata rapi dengan elemen-elemen seperti taman hijau, jalur pedestrian, dan area parkir yang memadai. Kemudian berikut variabel sistem ruang, di mana variabel evaluasinya yaitu ruang dalam dan ruang luar. Di mana ruang dalamnya ini yang pertama indikator penilaiannya yaitu memiliki ruang sholat utama, tersedia serambi, mihrab dan mimbar, dan ruang wudhu. Kemudian tersedia ruang penunjang seperti ruang takmir, gudang dan lain-lain. Nah, berdasarkan hasil observasi langsung sudah tersedia ruangan sholat utama, serambi, mihrab dan mimbar. Kemudian ruang wudhu serta ruang penunjang yaitu gudang dan ruang penyimpanan. Kemudian untuk ruang luar, indikator penilaiannya itu tersedia halaman atau area luar. Kemudian area luar dapat difungsikan sebagai ruang transisi atau kegiatan tambahan. Kemudian tidak memiliki batas atau yang jelas. Berdasarkan hasil tinjauan langsung ke lapangan, sudah sesuai, yaitu tersedia halaman dan taman hijau yang tertata rapi dan difungsikan sebagai ruang transisi dan aktivitas tambahan seperti tempat parkir dan jalur pedestrian. Baik, kemudian aspek fungsional yang kedua yaitu aksesibilitas pengguna. Yang pertama yaitu ada akses bangunan. Nah, pada Masjid Nurul Hasanah Aceh ini terdapat 2 pintu masuk utama yang mengarah langsung ke area masjid, di mana satu pintu digunakan jemaah yang datang dari arah depan yaitu jalan utama, dan satu pintu lainnya itu untuk mengakomodasi akses bagi warga yang bermukim di belakang masjid. Nah, dapat dilihat pada gambar pintu masuknya. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan juga dan informasi dari pengurus Masjid Nurul Hasanah Aceh ini memiliki total 3 pintu masuk untuk masuk ke dalam bangunan yang rutin, dan 3 pintu ini selalu rutin dibuka setiap hari guna mengoptimalkan sirkulasi keluar masuk jamaah dan menciptakan kenyamanan dan dalam beribadah. Nah, dapat dilihat pada gambar terdapat 3 pintu utama yang dapat diakses untuk masuk ke dalam masjid, di mana di bagian sisi utara dan selatan masjid terdapat 2 pintu utama yang selalu dibuka setiap hari dan menjadi akses utama bagi jemaah yang datang dari arah jalan utama yaitu Jalan Pandajakaya. Nah, selain itu juga terdapat 1 pintu tambahan di sisi timur masjid yang dibuka untuk jemaah wanita. Nah, pembagian akses pintu masuk juga ini mengacu pada keteraturan jamaah. Pintu di sisi utara dan selatan masjid ini lebih banyak digunakan oleh jamaah pria, sedangkan pintu di sisi timur diarahkan bagi jamaah wanita. Nah, pengaturan ini menciptakan alur sirkulasi yang tertib dan mengurangi potensi terjadinya percampuran jalur antara jamaah pria dan wanita, khususnya saat momen ibadah yang sedang ramai.
Nah, kemudian jarak antara area parkir dengan pintu masuk masjid ini juga tergolong dekat dan nyaman, di mana berkisar antara 5 hingga 20 meter, sehingga memungkinkan jamaah berjalan dengan mudah untuk menuju ruang ibadah. Nah, seluruh penataan akses ini menunjukkan bahwa Masjid Nurul Hasanah Aceh ini telah dirancang dengan memperhatikan aspek kenyamanan, keteraturan, serta kebutuhan sirkulasi jamaah secara efektif. Kemudian yang kedua yaitu konfigurasi aliran sirkulasi. Nah, alur pergerakan pengunjung atau jamaah Masjid Nurul Hasanah Aceh ini dapat dilihat dari awal masuk ke dalam area masjid, di mana tempat parkir merupakan awal pergerakan jamaah untuk masuk ke dalam masjid. Dapat dilihat pada gambar yang warna biru yaitu alur pergerakan jamaah wanita, dan sedangkan yang warna merah yaitu alur pergerakan jamaah pria untuk masuk ke dalam masjid. Nah, alur pergerakan jamaah pada semua akses masuk masjid ini dapat diakses secara linear dari pintu masuk masjid dan area parkir masjid. Namun alur pergerakan di pintu masuk sebelah kiri itu sedikit terganggu karena jamaah laki-laki itu harus memutar terlebih dahulu untuk mencapai ruang wudhu. Tetapi dapat juga masuk melalui pintu masuk sebelah kiri, namun harus masuk terlebih dahulu ke dalam ruang sholat terlebih dahulu sebelum ke area tempat wudhu. Nah, dapat juga dilihat pada gambar yaitu alur pergerakan sirkulasi di dalam masjid, di mana keterangan yang berwarna biru merupakan alur pergerakan untuk jamaah wanita di dalam masjid, sedangkan yang warna merah merupakan alur pergerakan jamaah pria. Kemudian yang ketiga yaitu aksesibilitas difabel. Nah, aksesibilitas difabel bagi jamaah difabel di Masjid Nurul Hasanah Aceh ini sudah menunjukkan prihatin terhadap kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, salah satu bentuk fasilitas yang telah disediakan yaitu keberadaan ramp di area sebelah utara pintu masuk masjid. Keberadaan ramp ini memungkinkan pengguna kursi roda, lansia, orang tua maupun anak-anak untuk masuk tanpa hambatan. Namun pada area ramp ini belum terdapat pegangan tangan atau handrail pada sisi ramp untuk membantu keseimbangan pengguna, serta jalur pemandu taktil yang berguna bagi jamaah tunanetra juga belum ada. Selain itu belum tersedia toilet dan tempat wudhu khusus yang dirancang secara ergonomis bagi penyandang disabilitas pada Masjid Nurul Hasanah Aceh ini. Kemudian berikut variabel aksesibilitas pengguna. Variabel evaluasinya yaitu ada aksesibilitas, akses kebangunan, konfigurasi aliran sirkulasi, dan hubungan antara ruang dan jalan. Kemudian indikator penilaiannya yaitu tersedia akses yang mudah bagi semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas, kemudian memiliki jalur yang tidak membingungkan antar ruang. Berdasarkan kondisi lapangan itu sudah sesuai, yaitu sudah tersedia ramp, namun belum ada handrail dan building block. Akses ke ruang wudhu dan toilet cukup dekat, namun belum sepenuhnya ramah difabel. Kemudian untuk akses bangunan, indikator penilaiannya yaitu memiliki satu atau lebih pintu masuk, kemudian tersedia akses khusus untuk difabel, kemudian tersedia jalur masuk yang lebar dan kemiringan sesuai standar. Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung itu sudah sesuai, di mana terdapat 3 pintu masuk utama, yaitu 2 pintu untuk pria pada arah utara dan selatan, kemudian 1 pintu untuk jamaah wanita pada arah timur. Kemudian sudah tersedia juga ramp, namun ramp ini belum tersedia handrail. Kemudian untuk konfigurasi aliran sirkulasi, indikator penilaiannya yaitu memiliki alur sirkulasi linear yang efisiensi waktu, kemudian jalur pria dan wanita terpisah, dan yang ketiga yaitu alur tidak terpotong. Nah, berdasarkan hasil pengamatan alur pergerakan jamaah linear dan efektif, terdapat pemisah juga jalur pria yaitu 2 pintu masuk untuk pria dan 1 pintu masuk untuk wanita. Namun di area wudhu ini terjadi sirkulasi silang, di mana posisi tempat wudhu pria dan wanita ini berdekatan, sehingga potensi sirkulasi silang ini ada. Kemudian yang keempat yaitu hubungan antara ruang dan jalan. Indikator penilaiannya yaitu hubungan antar ruang diatur efektif tanpa sirkulasi silang, kemudian jalur menuju ruang wudhu, sholat, toilet tidak saling bertabrakan. Nah, berdasarkan kondisi nyata di lapangan itu, hubungan antar ruang relatif baik, namun posisi tempat wudhu yang berdekatan antara pria dan wanita ini sehingga berpotensi sirkulasi silang, dan sehingga perlu pembatas visual tambahan di area wudhu tersebut.
Kemudian aspek teknis bangunan. Pada aspek teknis ini saya akan membahas mengenai sistem keamanan. Yang pertama yaitu keamanan struktural. Nah, pada Masjid Nurul Hasanah Aceh ini menggunakan struktur atap bentang lebar 20 x 20 meter dengan sistem lattice dan lipatan bidang. Nah, desain ini memungkinkan ruang terbuka tanpa kolom di tengah sehingga menjaga kesatuan saf. Atap ini ditopang oleh pipa baja di 4 sisi utama dan disalurkan ke kolom beton bertulang yang juga berfungsi sebagai dinding dan dirancang dengan lipatan untuk menahan beban lateral. Kemudian yang kedua yaitu keamanan pengguna. Yang pertama ada ketersediaan pintu darurat dan jalur evakuasi. Nah, berdasarkan peninjauan langsung ke lapangan, yaitu belum ditemukan jalur evakuasi yang jelas dan yang diberikan penanda khusus pada bangunan masjid. Sebagian besar itu pintu hanya difungsikan sebagai pintu masuk dan keluar utama, dan pada pintu ini tidak dilengkapi dengan rambu exit atau petunjuk arah evakuasi. Kemudian yang kedua ada sistem penerangan. Nah, pada masjid ini memiliki bukaan jendela yang besar di setiap sisi bangunan yang memungkinkan pencahayaan alami masuk secara maksimal karena ada bukaannya pada sisi kiri dan kanan ruang utama. Kemudian yang ketiga yaitu fasilitas kebakaran. Nah, saat ini belum ditemukan alat pemadam kebakaran ringan atau APAR yang terpasang di area dalam maupun luar masjid. Kemudian yang keempat yaitu lantai aman dan tidak licin, di mana permukaan lantai pada masjid secara umum dalam kondisi kasar dan tidak licin, terutama di area luar dan serambi. Namun di beberapa area dalam masjid ini itu menggunakan keramik yang mengkilap, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengawasan kebersihan agar tidak menimbulkan bahaya seperti terpeleset terutama saat basah akibat air wudhu atau hujan. Kemudian yang kelima ada sistem kelistrikan yang aman. Nah, sistem instalasi listrik pada masjid ini terlihat cukup rapi dengan panel listrik dalam kondisi tertutup dan kabel tidak terbuka di area pengguna. Kemudian yang ke-6 yaitu penanda arah keluar. Saat ini pada Masjid Nurul Hasanah Aceh ini tidak tersedia rambu exit atau tanda keluar pada pintu masjid, termasuk pintu yang berpotensi digunakan sebagai jalur evakuasi. Nah, penambahan rambu ini sebenarnya penting untuk memberikan petunjuk visual kepada jamaah dalam keadaan darurat, namun pada Masjid Nurul Hasanah Aceh ini belum tersedia. Kemudian berikut tabel variabel untuk sistem keamanan. Variabel evaluasi yang pertama yaitu kualitas struktur bangunan. Indikator penilaiannya yaitu struktur tidak retak, kokoh, dan stabil. Nah, kondisinya nyata di lapangan struktur atap yang digunakan pada Masjid Nurul Hasanah Aceh ini menggunakan struktur atap lattice bentang lebar 20 x 20 meter, kokoh dan stabil. Kemudian juga menggunakan kolom beton bertulang yang menopang beban atap dan dinding. Kemudian yang kedua ada ketahanan terhadap gempa dan bencana. Indikator penilaiannya yaitu terdapat elemen penguat sesuai zona gempa. Nah, berdasarkan kondisinya di lapangan, bangunan Masjid Nurul Hasanah Aceh ini dirancang tahan gempa sesuai standar struktur, di mana rangka atap dan kolom beton dirancang detail untuk zona gempa Palu. Kemudian yang ketiga ketersediaan pintu darurat dan jalur evakuasi. Indikator penilaiannya yaitu minimal 2 jalur evakuasi dan tidak terhalang dan dapat ditandai dengan jelas. Nah, kemudian pada kondisinya di lapangan yaitu belum tersedia rambu exit dan jalur evakuasi yang ditandai khusus. Hanya ada pintu masuk utama yang digunakan sebagai pintu keluar juga. Kemudian yang keempat yaitu sistem penerangan dan ventilasi, yaitu tersedia pencahayaan alami atau buatan dan ventilasi silang. Nah, berdasarkan kondisi nyata di lapangan yaitu sudah terdapat 4 bukaan jendela alami yang besar dan pencahayaan buatan dan yang berfungsi secara normal. Kemudian lantai aman dan tidak licin. Indikator penilaiannya yaitu permukaan kasar dan tidak menggenang. Nah, kondisinya tadi lapangan pada Masjid Nurul Hasanah Aceh, lantai di area luar itu kasar dan aman. Cuman area dalam menggunakan keramik yang licin, sehingga perlu pemeliharaan kebersihan agar tidak menjadi licin ketika basah. Kemudian sistem kelistrikan aman. Indikator penilaiannya yaitu kabel tidak terbuka dan panel tertutup. Berdasarkan kondisi nyata di lapangan, sistem kelistrikannya di masjid ini sudah rapi, panel tertutup dan kabel tidak terbuka. Kemudian yang terakhir yaitu penanda arah keluar, yaitu indikator penilaiannya ada rambu exit atau keluar di setiap pintu darurat. Nah, berdasarkan kondisinya di lapangan belum tersedia rambu exit dan keluar di pintu-pintu masjid. Kemudian bab 5, yaitu kesimpulan. Masjid Nurul Hasanah Aceh di Kota Palu yang dibangun pasca bencana pada tahun 2018 dengan menggabungkan unsur budaya Aceh dan Sulawesi Tengah. Nah, secara fungsional masjid ini telah memenuhi kebutuhan ruang ibadah dan penunjang dengan akses yang baik melalui 3 pintu masuk, namun masih terdapat sirkulasi silang di area wudhu serta fasilitas difabel yang belum sepenuhnya lengkap. Nah, dari aspek teknis sendiri, masjid ini menggunakan struktur lattice, tahan gempa, pencahayaan dan ventilasi alami yang sudah baik, namun aspek keselamatan seperti rambu evakuasi, jalur darurat dan APAR belum tersedia, serta lantai licin berpotensi dapat membahayakan pengguna masjid.
Kemudian untuk saran tersendiri agar Masjid Nurul Hasanah Aceh ini meningkatkan fasilitas aksesibilitas bagi difabel, kemudian memperjelas jalur evakuasi serta menyediakan alat pemadam kebakaran, dan juga perlu dilakukan penataan ulang area wudhu untuk menghindari sirkulasi silang antara jamaah pria dan wanita. Diharapkan masjid ini dapat menjadi contoh perencanaan ibadah yang aman, nyaman, dan khusyuk, khususnya di wilayah rawan bencana. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.